Hara akan mempersiapkan semua uang pengeluaran, uang masuk dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kemudian Yoris ini bisa amati yang terjadi di yayasan dan juga orang-orang ini? Ya mungkin lebih cenderung kalau papa itu sekarang ingin membuka ya sebenarnya untuk ya mungkin ada pencairan atau gimana kan gitu. Tapi kalau AA sih lebih cenderung kepada lebih baik vakum dulu, soalnya pengen beres dulu perkara ini sih, pengen mengungkap siapa sih pelakunya sih, seperti itu. Tahap 1 berarti periode Januari, Februari, Maret, April. Tahap kedua Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus. Bapak Ibu yang hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam rangka persiapan penyaluran BOS tahap ketiga, tahap terakhir di tahun 2021, terdapat hal-hal yang harus disiapkan oleh sekolah, kepala satuan pendidikan. Yang pertama, sinkronisasi Dapodik selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun ini. Ini sudah sesuai ketentuan Bapak Ibu, kami tidak membuat aturan baru. Data per 31 Agustus ini akan digunakan untuk menetapkan sekolah penerima BOS tahap 3 di 2021 dan seluruh tahap di tahun 2022. Cut off di 31 Agustus ini ditambah dari Januari sampai Desember 3 tahap di tahun 2022 didasarkan pada Dapodik yang di cut off tanggal 31 ini. Sehingga ini mohon menjadi perhatian. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat sahabat-sahabat akad, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi sahabat-sahabat akak, kita fokus saja tentang almarhum Amel sebagai bendahara sekolah. Yang di awal mungkin tidak fokus ke sana, tapi akak sudah mempertanyakan tentang jabatan Amel sebagai bendahara sekolah, makanya akak masuk ke ranah sekolah. Kadangkala akak berpikir begini, seorang bendahara, masa iya dia tidak punya catatan, baik itu di laptop, di komputer, di buku, ataupun di HP. Kalaulah di HP tentunya ceritanya akan buntu. Kan seperti itu alasannya, karena HP-nya hilang. Pertanyaannya, masa iya hanya di HP? Begitu juga dari tahun 2021 sampai sekarang, apakah pihak penyidik sudah istilahnya dari pihak korban, baik itu kakaknya maupun bapaknya, menyerahkan hasil kerja Amel gitu? Ya kalau tidak, ya buntu dia kan, karena tidak ada bantuan dari pihak keluarga itu sendiri. Masa iya seorang bendahara tidak punya catatan-catatan di laptop, buku-buku dan sebagainya, hanya mengandalkan rekening? Buntu dia rekening itu, uang masuknya dari mana pun, karena belum didalami tentang ranah BOS. Kan seperti itu. Ini pemahaman yang agak kadang-kadang berpikir, lah kita hanya bicara HP-nya gitu. Apakah HP-nya itu ada catatan-catatan tentang kinerja dia kerja? Apakah catatan-catatan pengeluaran, pertanggungjawaban dana BOS itu tidak ada? Lalu sahabat-sahabat akak, kita harus paham, mereka sudah menerima dana BOS 2 kali sahabat-sahabat akak. Yaitu kalau Pak Zumeri tadi dari Dirjen PAUD, waktu Zoom di bulan Agustus tahun 2021 jelas dikatakan bahwa BOS ada 3 tahap tahun 2021, yaitu tahap 1 dari Januari, Februari, Maret, April. Itu sudah cair dari keterangan saudara Dedi, bahkan rekeningnya itu sudah dikasih akad dari dahulu, yaitu bulan Maret. Lalu di tahap 2, yaitu bulan 5 sampai bulan Agustus, yaitu bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu tahap 2. Sahabat-sahabat, cairnya bulan Mei. Jadi kalau ada yang bilang cair bulan Agustus dana BOS apalagi? Sebab di bulan Agustus itulah bulan krusial. Harus ada cut off batas akhir tanggal 31 Agustus, sahabat-sahabat akak. Agar apa? Agar cair dana BOS tahap 3 tahun 2021 dan dana BOS tahap 1, tahap 2, tahap 3 tahun 2022. Di sanalah yang akak bilang selama hari ini Agustus itu hari
bulan krusial untuk menentukan kelangsungan daripada keuangan mereka. Jadi pemahamannya, dari keterangan saudara Yoris di TV One, mungkin katanya Papa ingin mencairkan. Ya jelas kan? Ya pastilah. Karena masalahnya Yoris juga tahu di bulan itu ada pencairan. Sekitar bulan September, Oktober, November. Itu tahap 3 kan. Kepala sekolah juga tahu, tapi kenapa mereka ingin menutup sekolah dan ingin mengundurkan diri? Padahal tanpa cut off di bulan Agustus itu, Pak Yosef tidak bisa menerima itu. Di sinilah sahabat-sahabat AK. Dari keterangan saudara Dedi ada di video AK, ternyata ketua pengurus yayasan melakukan cut off setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal. Lah, spesifik saudara Dedi mengatakan tanggalnya, AK mengatakan setelah Ibu Tuti almarhum meninggal. Di sini ada masalah. Kenapa tidak dilakukan cut off? Ibu Tuti dan Amel masih hidup. Itu nanti bisa terkonfirmasi tentang jumlah murid yang berkurang. Karena ada perubahan cut off itu, sahabat-sahabat. Jadi Pak Yosef menerima dana BOS tahap 3, yaitu antara bulan September, Oktober, November, Desember. Itulah tahap 3. Kalau tidak ada cut off, ini tidak bisa cair. Kan gitu. Jadi dana BOS ini bukan seperti uang kita ambil-ambil, tidak. Karena dana BOS ini, sahabat-sahabat AK, dia dari rekening pusat langsung ke satuan sekolah. Sahabat-sahabat AK. Siapa yang mencairkannya? Tentunya kepala sekolah dan bendahara. Sekarang mari kita dengarkan apa fungsi bendahara itu, sahabat-sahabat AK. Dan fungsi daripada bendahara menurut Permendagri nomor 24 tahun 2020. Ini garis besarnya saja, sahabat-sahabat AK. Satu, menerima dan menyimpan penyaluran dana BOS. Kedua, menyimpan dan menerima bukti penyaluran dana BOS. Ketiga, membuat catatan terkait dengan penerimaan dan belanja dana BOS pada kas umum. Sahabat-sahabat AK, pada kas umum dan kas pembantu. Keempat, membayar belanja menggunakan dana BOS. Kelima, menyimpan dan menerima bukti pertanggungjawaban dana BOS. Keenam, menyampaikan buku kas pembantu dan buku kas setiap bulannya. Ketujuh, membuat dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja dana BOS setiap bulannya. Kedelapan, membuat dan menyiapkan laporan realisasi per semester. 9. Membuat laporan rekapitulasi dan realisasi penggunaan dana BOS. 10. Membuat surat pertanggungjawaban mutlak terkait tentang dana BOS. 11. Membuat laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dan dari dana BOS. 12. Menyiapkan laporan barang milik daerah dari dana BOS. 13. Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sahabat-sahabat AK, tentunya bendahara itu kerjaannya berat, sahabat-sahabat AK. Kalaulah almarhum Amel masih hidup, seandainya ada pemeriksaan dari pemerintah tentang dana BOS, ujung tombak yang pertama diperiksa adalah bendahara, sahabat-sahabat AK, tentang keuangan. Tentunya dalam analisa AK, bendahara akan mempersiapkan semua uang pengeluaran, uang masuk dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah setelah almarhumah Amel ini tiada, catatan-catatan kinerja-kinerja dia selama hari ini menjadi bendahara tidak ada pula? Ini sahabat-sahabat pertanyaannya. Kalaulah memang ada, kenapa tidak dari awal diserahkan kepada penyidik, baik itu di Polres, di Polda, sahabat-sahabat AK? Bukankah bisa saja segala sesuatu itu kemungkinan motif-motif itu berasal dari mana saja?
Ini pertanyaannya sahabat-sahabat AK. Sekali lagi supaya tidak gagal paham. Tentunya bendahara almarhum Amel sudah mempersiapkan catatan-catatan uang masuk, pengeluaran dan sebagainya. Tentunya apabila ada pemeriksaan sahabat-sahabat AK. Tetapi apa yang terjadi? Di bulan Agustus tanggal 18 Agustus itu kita mendengar ada peristiwa kasus Raja Pati. Korbannya tentunya ada dua, seorang bendahara, satu bendahara yayasan, satu bendahara sekolah. Apakah mereka tidak menyimpan uang masuk, uang keluar, pertanggungjawaban mereka terhadap kinerja mereka? Kalau ada, mana itu? Atau jangan-jangan bendahara ini hanya sebuah nama, sahabat-sahabat AK. Di sinilah sahabat-sahabat AK rumitnya kasus ini, sahabat-sahabat AK. Aliran dana keuangan ini tentunya penyidik dari awal sudah memulainya, yaitu memeriksa rekening Amel. Itu akan buntu dalam analisa AK. Karena dia tidak masuk sumber keuangan, yaitu dana BOS, BPMU. Kalaulah dana BOS paling mudah, sebab dia masuk dari rekening satuan sekolah, dari pusat langsung. Kalau yang lain mungkin prosedurnya berbeda. Model BPMU bisa saja mungkin tidak masuk ke rekening satuan sekolah, sahabat-sahabat AK. Nah, sebab itu sahabat-sahabat AK cukupkan sekian dulu. Nanti kita sambung lagi. Dan di bawah deskripsi ini akan tampilkan link video dari Zom Dirjen PAUD tersebut. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.